Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh-sepuh, yang memuliakan seluruh majlis keluarga, para ustaz dan orang tua dan semua jemaah, para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada pertengahan bulan Syawal, bulan setelah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kemarin puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Keluar bulan Ramadan, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Amin. Kita dijadikan orang yang bertakwa. Amin. Dan mudah-mudahan kita diperkenankan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Selepas Ramadan, di satu sisi orang bahagia, tapi di satu sisi ulama salaf banyak yang sedih. Sedih bukan karena Ramadan itu telah pergi. Betapapun Ramadan pergi, tahun depan pasti kembali. Namun yang menjadikan sedih, tatkala bulan Ramadan kembali tahun depan, apakah kita masih bisa menyambutnya dengan puasa? Ataukah kita tinggal nama karena berkalang tanah telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tatkala ditanya kepada mereka, walakinni abdun amarani maulai an a'mala lahu amalan fala adri ayaqbalu minni amla. Pasca Ramadan, ulama ini sedih tatkala ditanya, bukankah mestinya gembira menyambut hari kemenangan? Dia mengatakan, betul, tapi aku ini ibaratkan budak, ibaratkan pekerja. Setelah selesai bekerja 1 bulan lamanya, aku tidak tahu apakah pekerjaanku dinilai baik oleh majikan sehingga aku berhak mendapatkan upahnya, ataupun sebaliknya amalanku, pekerjaanku ditolak olehnya. Maka dikatakan oleh Mu'alla bin Fadl, seorang tabi'in yang mengatakan, kanu yad'una Allah ta'ala 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Dahulu para sahabat berdoa agar puasa Ramadannya diterima, bukan hanya 1 hari 2 hari, 1 bulan. Berdoanya sampai 6 bulan pasca Ramadan. Mereka berdoa agar amalan-amalan ibadah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting hari-hari ini kita introspeksi, dinten-dinten posone panjenengan ini diterami Allah. Hal yang seperti ini untuk mengukur diri sendiri, jangan mengukur tetangga.
Jangan ukur orang lain, ukurlah diri sendiri. Ada beberapa tanda, di antaranya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, innallaha idza taqabbala 'amal 'abdin waffaqahu li'amalin shalihin ba'dahu. Kata beliau, tanda amalan ibadah seseorang diterima apabila setelah selesai amalan tersebut maka Allah memberikan pertolongan kepadanya untuk melakukan amal baik yang lain setelahnya. Atas itu boleh panjangkan di bulan Ramadan serta membaca Quran, maka ditinggal bulan Ramadan berganti dengan bulan yang lain dipanjangkan pada Al-Quran. Panjangkan di bulan Ramadan sering baca surat Waqiah, lepas dari bulan Ramadan tetap baca Waqiah meskipun mungkin dosisnya agak berkurang, tapi tetap dilakukan karena amalan itu dilihat bukan dari banyaknya, tapi amalan itu dilihat seberapa istiqomahnya. Lihatlah di gua ada batu itu keras, sementara air itu lembut. Tatkala di gua ada air yang menetes sedikit dengan kontinu, maka batu yang keras itu bisa berlubang karena ketetesan air yang lembut itu. Tapi coba bayangkan kalau tetesan air itu diwadahi tong, dijadikan satu, setelah jadi satu tong, kemudian langsung disoknya, dituangkan ke batu. Kira-kira batunya ini bolong? Maka seperti itulah amalan. Maka yang terpenting bukan banyaknya, tapi bagaimana istiqomahnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah. Kalau di bulan Ramadan ada orang dia sedang qiyamul lail, lepas dari bulan Ramadan dia tetap qiyamul lail. Ramadan sholat tarawih 23 rakaat masjidnya 23 rakaat. Lepas bulan Ramadan tinggal 3 rakaat misalnya, tidak apa-apa. Sing penting istiqomah. Ojo sampai Ramadan tiap malam 23 rakaat. Lepas Ramadan 3-nya udah tersisa. Situ-situ ini jadi termasuk mempertahankan amal ibadah setelah Ramadan itu merupakan tanda diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Maka ingat, jangan ibadah karena Ramadan. Karena para ulama kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyah. Jadilah kamu hamba Allah, jangan kamu menjadi hamba Ramadan. Kalau engkau membaca Quran di bulan Ramadan, maka teruslah baca Al-Quran selepas bulan Ramadan. Karena apa? Karena Allah yang menerima amalanmu di bulan Ramadan terus akan ada dan tetap menerima amalanmu selepas bulan Ramadan. Tapi kalau engkau menjadi hamba Ramadan, engkau beribadah di bulan Ramadan, selepasnya bulan Ramadan dia tidak lagi melakukan. Padahal Allah yang ia sembah, yang ia cari pahala darinya, tetap ada dan terus akan menerima amal ibadah kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Lebih konkretnya bahwa tujuan puasa itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi disyaratkan kita berpuasa supaya kalian bertakwa. Masalahnya sekarang takwa itu apa? Apa takwa itu? Tujuan puasa supaya orang menjadi takwa. Jadi kalau orang ini berhasil puasanya, berarti dia jadi takwa. Kalau nggak berhasil, berarti nggak takwa. Dan terus apa saja ciri-cirinya orang takwa ini? Mendefinisikan takwa terbaik adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini namanya tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Takwa, apa takwa itu? Kalau mengacu kepada surat Al-Imran 134, Uiddat lil muttaqin, bahwa surga dan ampunan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allah sendiri yang menjelaskan. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama adalah orang-orang yang terus berinfak, orang-orang yang berinfak fis sarra' dalam tingkah lapang, wad-dharra dan dalam tingkah sempit. Sugih yang sedekah, pasca sugih dia tetap sedekah. Wong iku lek kate sedekah aja ngenteni sugih. Lek ana wong lek sedekah ben kate sedekah kalau sugih tak sedekah. Enteno lek panjang ditakdir sugih dia tidak akan sedekah. Dia akan menjadi sugih sing medhi. Karena mau sugih kalau ukuran, wong sugih sing ngomong sholat, bukti nopo koruptor ini, wong sih kerja kalau KPK, ini bukti yang sugih nopo ngarat, sugih, apa sih penting, sih kurang, berarti guru ngomong sugih ngomong sholat, jadi si guru nopo empuk. Engkau ditunda, tiba-tiba malaikat maut ada di depannya, mencabut nyawanya. Malaikat maut sudah mencabut nyawanya, melas ngerasani Gusti Allah. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Gusti, mboknya ditunda ajalku Gusti, ajalku ini mungkin 1 bulan, 2 bulan. Kenapa? Fasadaqo, aku akan sedekah dulu. Kemarin aku tunda, belum sempat sedekah. Kata para ulama, kenapa yang disebut sedekah? Kok tidak haji, kok tidak umrah, kok tidak ini, itu dan seterusnya? Ini menandakan bahwa sedekah itu pahalanya luar biasa. Karena orang yang akan meninggal itu diperlihatkan tempat kembalinya. Kalau memang orang itu baik, dilihatkan istana yang luar biasa. Ibaratkan sampai tuku perumahan, gurung hati, itu dikai brosur visi. Kira-kira orang yang juga begini, kan ada gambaran. Ya, fisarra kotor. Jadi mau tingkah apa? Mau banyak duit ya sedekah, sedikit duit ya sedekah. Bahkan nggak ada duit ya tetap sedekah. Karena sedekah ini nggak harus melulu pakai duit. Sedekah ini ada contoh yang mungkin berat untuk dicontoh. Para sahabat dulu itu berlomba-lomba untuk menggapai surga, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Di dalam kitab Al-Mustadrak As-Sahihain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim diceritakan bahwa satu ketika, jadi Sayyidina Umar dan Abu Bakar sama-sama sedekah. Satu ketika Sayyidina Umar berkata di dalam hatinya, hari ini aku harus sedekahnya lebih banyak daripada Sayyidina Abu Bakar. Oh, udah menang bukan berarti gengsi, menang maksudnya lomba-lomba yang suara. Akhirnya datang menghadap kepada Kanjeng Nabi, membawa harta yang banyak. Saking dari banyaknya harta itu, kemudian Kanjeng Nabi bertanya, "Hei Sayyidina Umar, ma abqaita li ahlik, kok cekake sedekahmu? Kon sisa apa kang ana bojomu? Kok cekake?" Apa jawabnya Sayyidina Umar? Abqaitu lahum mithlah.
yang aku sisakan di rumah ini seperti yang aku sedekahkan. Berarti sing sedekah separuh, sing sisanya separuh, berarti sedekah 50%. Niki sedekah. Begitu diserahkan kepada Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar pun bangga di hadapan, alhamdulillah habis pokok aku ngalami Sayyidina Abu Bakar. Sedekahnya malahnya Abu Bakar, katanya Sayyidina. Tidak apa-apa, Abu Bakar datang menghadap Kanjeng Nabi membawa harta yang banyak. Satu dari banyaknya, Kanjeng Nabi tanya juga, ya Abu Bakar, ma abawai dari ahli, apa yang kau sisakan untuk anak istrimu? Apa jawabnya Abu Bakar? Abawaitu lahum Allah wa Rasulullah. Yang tak sisakan di rumah untuk anak istriku, yang tak sisakan Allah dan Rasulnya. Apa itu? Semua hartanya disedekahkan kepada Kanjeng Nabi. Abu Bakar mendengar jawaban Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, kalamannya. Ya Allah, memang Sayyidina Abu Bakar tak di insyaallah. Lelaki ini akhirnya ditiru. Lah, oh iya so ditiru. Soalnya imannya ini tipis. Sayyidina Abu Bakar tadi dari Asubdi, sudah kok satu sekolah saya ini tidak masalah. Mulai lambat sudah kok mengalami dia perang dunia ketiga. Ya Allah, terlalu. Jadi punya banyak uang orang kaya sedekah. Bahkan orang miskin itu tidak punya uang tetap sedekah. Kenapa? Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik itu bernilai sedekah. Bahkan tersenyum, tabassumuka ala wajhi akhika maka sedekah. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Sedekah. Sampai pada motor jijikkan di embong. Salatullah, daerah-daerah ini pembangunan masjid monggo sing bari nimbang monggo salatullah mandek. Mari nunduk dompet, kate salat. Duh, dompet dikei. Akhirnya mandek di senyum. Jadi panitia ini, lah kok sampai tak senyum-senyum sedekah di. Jadi panitia yo lek kabeh wong sedekah model rame masjid iki kapan ngadeg gitu. Tapi minimal senyum. Saya nopo ora wis sedekah kok kan kayak duwe kan panitia merengut. Wis panitia tambah kesel. Kalau Pernah yang kita sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada satu kisah. Ini kisahnya orang Yahudi. Orang Yahudi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Orang Yahudi kemudian mengucapkan salam, tapi salamnya dikorupsi. Salam kan assalamualaikum, tapi dia mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum muka-muka dengan selamat. Assalamualaikum muka-muka sampai dan mati. Maknanya bertolak belakang. Mendengar salam ini kan Nabi jawab waalaikum gitu. Apamu iyo mesti balas. Iku kadung namanya oleh badan. Muka-muka sampai dan mati. Apamu iyo berdoa. Kan sampai belum mati bisa kongkong dan hijau. Jadi itu bisa multi interpretasi, bisa ditafsirkan berbagai macam. Itu waktu kalau ngomong foto sebelah, apa saya ingin foto sebelah? PC, bukan PCNU kan? PC. Orang ngomong itu meripati di tabrak. Kira-kira kode mereka kode bareng mereka. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW diprotes oleh sahabat. Nabi itu nggak nol, bisa harus nggak kode, bisa impas. Orang sah, terus hari ini wong yang mati. Padahal Yahudi
Fa'atoban kathiro. Karena Yahudi tadi sering nyusuri Kanjeng Nabi, dia mencari kayu bakar. Kemudian dipanggul di bawah. Ternyata kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba taruh itu kayunya. Faqala kemudian ditaruh. Faidan fihi aswad, maka ternyata di situ ada hitam-hitam, dan itu ternyata apa namanya, ular. Maka kemudian ditanya, faqala ya Yahudi ayya syai'in amil al-yawm. Dewa Yahudi sampai ini dia amalan apa gitu. Aku gak diamalan apa. Aku ya begini yang boleh kayu ini tak jual. Cuma ini katanya, dia mengatakan dia memiliki dua roti. Rotinya dimakan satu, dan kemudian satunya dikasih kepada orang miskin hari itu. Bahwa dua roti satunya dimakan. Mestinya orang Yahudi mati karena dimakan ular. Tiba ular yang mati kecapai kayu. Sampai dua malam nopo, dia makan nopo kan juga. Kalau biasa boleh kayu ini. Cuma pada isu kawan dulu bawa roti lo, sisi lo tambahan si tas tekanan mau pergi. Maka kan Nabi, oh yoi Allah mengalihkan musibah darimu sebab sedekah. Inna sadaqah tadfa'u mintatas sukan. Sehingga sedekah itu bisa menghindarkan seseorang dari mati yang jelek. Maka sedekah itu penting. Sedekah itu bukan untuk manfaat orang lain, sebetulnya manfaatnya untuk kita sendiri. Panjenengan kayak sakit, ojo sedekah dokter sedekah ke rumah sakit. Dawu mardohum bisadaqah. Tambah mau lorong kelawan sedekah. Jadi sedekah ke orang yang membutuhkan dengan harapan muka Allah sing kayak penyakit, ya Allah kerso mengangkat penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaib. Ciri yang kedua, orang yang bertakwa, dan orang bertakwa itu adalah tujuannya puasa. Wal kadhiminal ghaib, orang yang bisa ngempet amarah. Wong sing iso ngempet goreng. Jadi mari poso, pas dino Syawal, hari raya, seterusnya sing biasa goreng-goreng malah dadi sampah. Ini termasuk tondone posone diterima dengan Allah Subhanahu wa taala. Iso ngempet goreng-goreng. Di dalam hadis riwayat Bukhari, tatkala Kanjeng Nabi hijrah ke Taif, Kanjeng Nabi diantemi batu. Kanjeng Nabi tidak disambut, tapi Kanjeng Nabi disamping, dilempari batu sampai kaki beliau itu berdarah. Dan setelah kemudian malaikat Jibril menghadap Nabi, membawa malaikat namanya Malakul Jibril, malaikat siku. Tanya, malaikat Jibril ada apa? Kanjeng Nabi belum berwujud di situ. Sinten ibu ini jenenge Malakul Jibril. Mau gunungnya gede, kemudian malah nekati. Terus ada apa? Bahan Malakul Jibril? Kanjeng Nabi bulu terima atas perbuatan orang-orang kafir yang telah melempari dengan batu. Lalu terus kamu apa? In syikta an utbiqa alaihim al-asyari. Lihat aja mengizinkan, aku akan cabut dua gunung besar, tak balas lempar kepada mereka. Malah dari gunung nyawa gak tanggung-tanggung, gunung bukan di batu lempar, gunung luruk tak lempar. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijallahu min asrarihim
Mayya'budullah wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Jangan. Aku kepingin wong sing ngantemi aku ibu anak turune dadi wong sing iman insyaallah. Iku kanjeng Nabi. Jadi ini iso memperkamarah. Sayyidina Ali diceritakan satu ketika perang ingin mengalahkan musuhnya begitu repot, tapi begitu dia terjungkal, Sayyidina Ali mau membunuh musuhnya, kemudian Sayyidina Ali diludahi. Sayyidina Ali kemudian tidak jadi membunuh. Ditanya, loh, kamu mengalahkan repot-repot kayak begitu tinggal satu jengkal kamu akan membunuh, kenapa kamu berhenti? Ya, tadi aku perang karena Allah. Begitu aku diludahi, kalau aku membunuh bukan karena Allah, tapi karena aku mangkal. Jadi membunuhku bukan membunuh musuhnya Allah, membunuh musuh. Ini sebenarnya coba sampai apa tambah selamat. Menahan amarah. Jadi lepas riyo mari gambaran ini poso singangan tambah sabar, sing tambah sabar. Kenapa butuh sabar? Biasanya nek ngomong kan mesti kakonan sampean. Mohon maaf lahir batin. Lah sing wedok boten wonten. Mas, mohon nafkah lahir batin. Disali juga. Maka katakan Nabi, man kadama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaqi yawmal qiyamah hatta yukhayyiru Allah min kulli ma syaa. Barang siapa yang dia bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Jadi nahan amarah bukan karena dia rendah, dia tidak kuat, tidak mampu balas dendam, bukan. Ada orang yang mampu balas dendam karena mungkin dia penguasa, dia lebih besar, tapi dia tidak melampiaskan amarahnya, dia lebih menahan amarah. Maka nanti di hari kiamat, tatkala orang-orang semua seluruh penjuru dunia dikumpulkan, dia dipanggil sama Allah, langsung dikasih hadiah, pilih bidadari yang kamu suka. Jadi bapak-bapak boleh kok disenangi bujune sabar. Masa boleh belajar tempat pahalanya besar. Ini obat anti marah ya. Supaya kita tidak suka marah-marah. Ada dua orang tukaran, tidak jauh dari keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Waktu pisu-pisuan yang satunya mau marah gitu. Akhirnya ini yang cerita Mu'adz bin Jabal. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi berbisik kepada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya aku tahu ada satu kalimat, seandainya orang yang marah-marah itu membaca ini, niscaya akan hilang rasa marahnya. Apa itu Kanjeng Nabi? Baca Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ketika pas marah-marah, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Seandainya orang itu baca ini, misalnya dia akan reda marahnya. Akhirnya sama Mu'adz bin Jabal, dia kemudian datang kepada orang itu, Allah mau coba ini, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ternyata apa? Orang tidak mau, tidak mau. Akhirnya malah marah-marah, bertambah-tambah lagi marah-marah. Jadi kalau mau marah kayak apa, maka dibaca ya. Kemudian cara selanjutnya adalah merubah posisi. Ini ajaran Nabi untuk meredakan api. Jika Allah dibahas mengokali kalian jenis, apabila ada orang marah dalam keadaan berdiri, hendaknya dia duduk. Kalau duduk tidak juga belum reda, hendaklah dia posisi tidur. Coba balik, duduk marah-marah berdiri, nah ini tambah repot. Jadi kalau marah-marah waktu berdiri, duduk belum reda, tidur masih marah, kata turun.
posisi belum reda, ambil air wudhu. Saya pernah diceritai ada seorang kiai, dia kalau marah, kalau ada sesuatu yang bikin dia marah, dia langsung lari ke jeding wudhu, dan tidak ada wudhu, dia mandi. Jual, mandi. Jadi bukan wudhu. Jadi kalau ajaran yang tadi adalah wudhu belum mandi, kalau mandi tak mandi, adus. Ini diceritakan ada orang, ya, diomongin orang lain, kemudian dia marah. Dia langsung berdiri, dia pergi berwudu dan kemudian dia kembali. Dan dia berkata bahwasanya aku pernah mendengar baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala seorang di antara kalian marah, hendaklah dia wudu, maka wudu akan meredakannya. Inna ghadab min syaitan, karena marah itu berasal dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, setan tercipta dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bima, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka tatkala kalian marah, hendaklah berwudu. Dan ternyata menurut penelitian bahwa percikan air pada wudu yang dipercikan ke muka, wajah, itu bisa nyampe ke saraf-saraf, jadi sebagai satu terapi. Dan dengan saraf-saraf yang ada di wajah itu yang kemudian menjadikan kendor urat saraf lainnya, sehingga dia kemudian tensinya kemudian turun. Jadi ini tidak tidak hanya berdasarkan hadis Nabi, tapi penelitian ternyata membuktikan. Jadi air wudhu betul-betul bisa meredakan amarah. Begitu ya berkumur. Orang berwudhu kan sebelumnya berkumur. Ternyata berkumur itu memberikan efek positif, meredakan ketegangan psikis dan pikiran. Berkumur terbukti memperkuat otot wajah sehingga tambah ceria dan tidak tegang. Jadi pas mulai ngajede wudu, sebelum wudu berkumur si banyak kumur kan disemprot nih. Jadi bangsa kan gak kumur isu ya. Bahkan bersuci dengan air ini ternyata ada manfaatnya. Bersuci dengan air dulu di Inggris, ini kejadian tahun 1963. Orang-orang di sana rata-rata lihat cawi itu pakai tisu. Kemudian saat itu ada wabah penyakit tipes yang secara masif itu menyerang banyak orang. Setelah diteliti, ternyata para dokter menganjurkan kalau bersuci lah, Islam bersuci. Dan yang minum ini cawi itu pakai air. Akhirnya mereka semuanya pakai air. Ternyata kemudian tidak lama kemudian namanya penyakit tipes yang banyak dilanda kemudian hilang. Dan mereka ternyata baru tahu bahwa cawi dengan air itu ternyata bisa menghindarkan dari tipes. Padahal 1400 tahun yang silam tidak usah pakai penelitian, dan Nabi sudah menganjurkan harus penelitian. Pun selanjutnya wal afina 'anil nas. Selanjutnya adalah memaafkan. Lihat orang yo posisi ini boleh dan muji itu kata satu dan nanti masa diterima. Cirinya masa diterima oleh afina nas, orang itu memaafkan. Ingat, memaafkan itu menyehatkan. Satu, ini kata dokter, meningkatkan respon imun. Jadi daya tahan tubuh itu lebih kuat. Dan sampai ini gampang nyepurong dia, daya tahan tubuh yang sampai lebih kuat. Kemudian menurunkan tekanan darah, gak gampang
darah tinggi. Gampangnya pulau. Pokoknya pulau gak pakai duit, gak grup sampai. Kemudian memperbaiki pola tidur, jadi tidurnya bisa teratur. Kalau orang yang suka dendam, dia susah tidurnya. Boleh jadi jam 9 sudah rebahan, jam 2 baru tidur. Karena dia masih memikirkan orang yang dibencinya. Jadi dia memarah dan tidak memaaf. Tapi insya Allah kalau jamaah waqiah ini semuanya memaaf. Karena gampang tidurnya. Nah iya, masuk turu besok, gue itu turu berarti kan hebat. Insya Allah, saking tekok adem alim tentrem hati. Insya Allah. Kemudian bisa mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan harga diri. Orang yang memaafkan bukan anjlok harga diri, justru orang yang mulia. Tidak hanya di sisi Allah, di mata manusia juga ada. Dan memberi ketenangan pikiran. Mulai gampang nunggu pikirannya tentrem, adem, ayem, tenang. Boleh terus suki, tapi pikiran ruwet, ruwet, yo angel, angel mentuturanmu. Maka obral saja, maaf itu orang sakit enak. Soalnya stok maafnya sampai tidak terbatas, tidak akan pernah habis meskipun dipakai program cuci gudang. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, saya cuci gudang maaf. Siapapun yang minta tak kasih, tak minta tak kasih juga. Nggak akan habis stoknya maaf. Kemudian yang terakhir di sini 134 surat Al-Imran, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat